Selamat datang kembali di Story Santuy Manhwa, channel yang membahas alur cerita untuk kalian para pecinta manhwa Indonesia. Bagi yang baru bergabung, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Mimin tegaskan di awal video, jika ini adalah spoiler. Bagi yang tidak suka spoiler, tidak diharuskan menonton video ini. Dan bagi yang sudah tidak sabar menunggu, yuk langsung ke pembahasannya. Melanjutkan dari part 5 kemarin, terlihat Fire Dragon yang telah bangkit sepenuhnya. Dengan ekornya, Fire Dragon mencoba menghancurkan barrier dari dalam. Hanya dalam satu kali sabetan ekornya, barrier mengalami keretakan. Tak hanya itu, Fire Dragon juga mengeluarkan serangan apinya dengan membabi buta ke arah barrier. Para anggota Shield Guild terlihat khawatir dengan kejadian yang mereka lihat. Lalu mereka menanyakan pada ketua direktur. Namun ketua direktur hanya menyuruh mereka untuk jangan ribut dan berkata, tidak mudah menghancurkan barrier Dungeon 8 dari dalam. Itu juga menjadi alasan kenapa Dungeon Break peringkat tinggi sangat jarang terjadi. Tidak peduli seberapa kuat Fire Dragon itu, dia masih membutuhkan waktu untuk menembus barrier bintang 8. Melihat Fire Dragon yang terus menyerang barriernya, dalam hati ketua direktur berkata, ini seperti yang kuperkirakan. Bos monster bintang 8 sangatlah kuat. Bariernya semakin melemah. Aku harus bersiap menggunakan Dice Stone ini lebih cepat dari yang kami rencanakan. Lalu Pak Direktur melihat pertarungan Taerim dengan Kibong. Dia kembali bergumam, aku harap pertarungan mereka berakhir secepatnya. Lalu ada yang bertanya pada Pak Direktur, bagaimana situasinya? Pak Direktur dengan spontan menjawab, situasinya ya, kami masih dalam proses menyingkirkan Kibong. Terlihat Kang Hui berada di samping ketua direktur. Ternyata yang tadi bertanya adalah si Kang Hui. Pak Direktur bingung melihat Kang Hui. Lalu dia menyuruh anggotanya untuk menangkapnya. Lalu scene berpindah kembali ke pertarungan Kibong. Di sana Kibong kembali mengarahkan tinjunya. Namun lagi-lagi Taerim dengan Dragon Tide-nya menangkis serangan Kibong. Alhasil, Kibong sendiri yang menerima kerusakan dari serangannya sendiri. Melihat Kibong yang tetap menyerangnya meski tahu efek dari pedangnya, Taerim berkata, bodoh sekali, kau memang sangat kuat. Tetapi sayang, isi kepalamu kosong. Pak Taerim sangat percaya diri. Tidak ada serangan fisik yang tidak dapat dipantulkan. Semakin kuat serangan Kibong, semakin besar pula kerusakan yang diterima Kibong. Bertarung melawan seseorang yang mengandalkan fisik seperti Kibong hanya akan menguntungkan Taerim. Itu semua karena senjata mitikal yang disebut Dragon Tide. Taerim kembali memperingatkan Kibong untuk menyerah karena dia berpikir Kibong tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Namun bukannya berhenti, Kibong kembali mengarahkan tinjunya pada Taerim. Meski sama, dialah yang menerima kerusakannya sendiri. Melihat kenekatan Kibong, Taerim berkata, dasar gila. Namun Kibong tak mendengar perkataan Taerim. Dia masih saja menyerang Taerim dengan tinjunya, hingga Taerim kehilangan keseimbangannya karena serangan itu. Dalam hati, dia berkata, kenapa aku? Scene berganti memperlihatkan Nyonya Gu beserta anak buahnya dengan anggota tim Kibong yang berada di luar dungeon. Saat melihat barrier, Nyonya Gu terlihat terkejut. Dia berkata dalam hati, getaran ini bukan berasal dari Fire Dragon. Kibong, ini semua pasti ulah Shield Guild. Aku akan mencoba menghancurkan barrier ini. Namun sebelum Nyonya Gu melakukannya, dari belakang anak buahnya memperingatkan dengan berkata, harap bersabar Perdana Menteri. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Tetapi saat ini Perdana Menteri merupakan orang yang berkuasa atas Korea Selatan. Jika Anda pergi, 100 player terbaik pasti tidak akan mau berkumpul. Jika Anda pergi, 100 player terbaik pasti tidak akan mau berkumpul. Dan jika itu terjadi, maka Republik Korea Selatan akan tamat. Nyonya Gu terlihat kesal. Dia berkata, aku tahu. Aku sangat mengetahui itu. Scene berpindah kembali ke pertarungan Kibong melawan Taerim. Dalam hati, Taerim berkata, akhirnya dia berhenti. Apa pertarungan kami sudah berakhir? Dengan wajah serius, Kibong menatap Taerim. Terlihat wajah Taerim yang terintimidasi. Dia berkata, kau
Kau bukan manusia lagi, kau monster. Kibong kembali mengepalkan tangannya dan menyiapkan tinjunya. Lalu Kibong berkata, coba hentikan pukulan ini. Kibong pun kembali menyerang Taerim. Namun kali ini berbeda. Kibong terlihat membabi buta dalam menyerang, hingga Taerim terlihat ketakutan akan hal itu. Pertarungan keduanya merupakan pertarungan yang aneh. Di satu sisi, Kibong terus-menerus memukul Taerim, sedangkan di sisi lain, Taerim terus-menerus menahan pukulannya. Namun, tubuh Kibong yang terus-menerus memukul Taerim malah terus-menerus mengeluarkan darah. Lalu terlihat kaki Taerim yang sudah gemetaran, hingga pada akhirnya dia sedikit terpental dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Taerim berkata dalam hati, kenapa aku terluka? Apa serangannya tidak terpantulkan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin Reflection Dragon Teeth tidak bekerja. Saat sedang bergumam, Taerim terkejut melihat Dragon Teeth-nya yang retak akibat serangan dari Kibong. Taerim yang terduduk terlihat ketakutan melihat sosok monster yang ada di depannya. Dengan wajah yang menakutkan, Kibong berkata pada Taerim, hentikan pukulan ini. Kibong pun meluncurkan tinjunya ke arah Taerim. Hingga saat pukulan keduanya, Dragon Teeth tidak bisa lagi menahan kekuatan Kibong, hingga Dragon Teeth hancur dibuatnya, dan tinju Kibong meluncur bebas ke arah Taerim dengan telak. Terlihat pijakan tanah mereka sampai hancur, begitupun dengan wajah Taerim. Kibong menonaktifkan mode awakeningnya dan mengambil Dragon Teeth milik Taerim dan berkata, sayang sekali pedangnya rusak. Dari atas, para anggota Silkwood terkejut. Mereka berkata, astaga, Wakil Guildmaster benar-benar kalah. Pak Direktur pun juga terkejut melihat kekalahan Taerim. Wakil Guildmaster, Pak Taerim merupakan salah satu player terkuat di Korea. Tidak ada yang menyangka dia akan kalah. Wakil Guildmaster, Pak Taerim merupakan salah satu player terkuat di Korea. Tidak ada yang menyangka dia akan kalah. Tindakan yang telah Silkwood lakukan sejauh ini, semua itu merupakan ajang pembuktian dari kekuatan Silkwood. Tetapi saat ini, semuanya telah runtuh oleh satu player. Dialah Kibong Kim. Para anggota Silkwood menanyakan akan rencana mereka pada Pak Direktur. Rencana Silkwood adalah membangkitkan Fire Dragon dan memancing Kibong. Setelah Wakil Guildmaster Pak Taerim membunuh Kibong, mereka akan menaklukkan Fire Dragon dengan Daistun. Meskipun nantinya Kibong akan dikenal sebagai pahlawan yang telah mati saat mencoba menghadang Fire Dragon sendirian, pahlawan yang telah mati tetap akan dilupakan. Dengan kematian Kibong yang menjadi perisai andalan pemerintah dan lembaga pemerintah tidak punya pilihan lain selain mengubur kebenaran jika Kibong telah dibunuh oleh Silkwood. Hal itu karena Silkwood akan didukung oleh seluruh warga atas keberhasilannya dalam menaklukkan Fire Dragon. Itu adalah rencana dari Silkwood. Dengan melihat kekalahan Taerim, Direktur mengomando para anggota lainnya untuk mundur menggunakan Return Stone. Karena bahkan jika 100 player teratas Korea berkumpul, tingkat keberhasilan mereka menaklukkan Fire Dragon sangatlah rendah. Dan juga banyak di antara 100 player itu berasal dari Silkwood. Maka dari itu, Ketua Direktur berencana untuk turun dalam pertempuran melawan Fire Dragon saat pertarungan mencapai klimaks dan menggunakan Daistun di saat-saat kritis. Mereka pun pergi menggunakan Return Stone, meninggalkan Wakil Guildmaster mereka yang sudah kalah telak. Kibong hanya melihat dari bawah, dan tiba-tiba Kang Hui muncul dan bertanya, Kibong, kau tidak ingin menangkap mereka? Dengan menghela nafas, Kibong menjawab, tidak perlu, saat ini aku sedang terburu-buru. Lalu Shin memperlihatkan Fire Dragon yang terus-menerus menyerang barrier dungeon dengan nafas apinya. Seorang wanita di luar dungeon berkata, total kerusakan barrier telah mencapai 89%. Diprediksi 5 menit lagi akan terjadi dungeon break. Dari belakang, seorang pria berteriak ke arah Nyonya Gu. 5 menit lagi akan terjadi dungeon break. Perdana Menteri, cepat panggil player sekarang juga. Sesaat setelah berkata demikian,
Semua dikejutkan akan lapisan barrier yang tiba-tiba menghilang. Akibatnya, terlihat jelas sosok Fire Dragon yang berada di dalam dungeon. Lalu tiba-tiba wanita yang mengukur kekuatan barrier berkata, "Bukan, barriernya masih belum hancur. Yang hancur hanyalah lapisan yang menghalangi penglihatan dari luar barrier." Nyonya Gu mengarahkan tangannya ke arah barrier dan bergumam dalam hati, "Lapisan yang hilang ini merupakan buatan Silguild. Itu artinya Kipong sudah dibunuh oleh Silguild." Sesaat Nyonya Gu memikirkan itu, para reporter dikagetkan dengan adanya orang di dalam barrier. Nyonya Gu yang awalnya terlihat lesu menjadi terkejut. Terlihat dari jauh bayangan dua orang. Dalam hati, Nyonya Gu berkata, "Jangan bilang..." Lalu salah satu reporter dengan drone-nya terkejut akan apa yang ada di gambar. Reporter itu berkata, "Tunggu, lihat pria yang sedang terkapar itu. Bukankah itu wakil Guildmaster Silguild, Park Tae-rim?" Nyonya Gu yang berada di dekat mereka mendengar yang dikatakan reporter itu. Nyonya Gu pun kaget dengan memasang wajah bahagianya. "Dia berhasil mengalahkan Park Tae-rim? Skuad apa Kipong Kim?" ucap Nyonya Gu dalam hati. Lalu Nyonya Gu menanyakan pada anak buahnya, "Apa ada cara untuk menghubungi orang yang ada di dalam? Kita harus menghubungi Kipong untuk mengabari situasinya." Anak buahnya menjawab, "Kami masih mencoba menghubungi Kipong. Sulit untuk menghubunginya karena ada gangguan dari dungeon." Berbarengan dengan itu, anak buahnya terlihat kaget melihat Fire Dragon yang mengeluarkan nafas apinya ke arah barrier. Wanita yang menghitung kerusakan barrier mengatakan, "Total kerusakan barrier telah mencapai 97%. Dungeon break akan segera terjadi." Dengan wajah yang berkeringat, Nyonya Gu berkata dalam hati, "Kita harus memperlambat dungeon break. Kita tidak boleh membiarkan Fire Dragon mengamuk di tengah-tengah Korea seperti ini." Nyonya Gu menengok ke belakang dan kembali bergumam, masih belum cukup. Sekilas baru ada sekitar 30 player. Meskipun tidak mungkin 100 player teratas berkumpul, setidaknya harus ada 80 dari mereka." Lalu anak buah Nyonya Gu memberitahu jika mereka sudah terhubung dengan Kipong yang berada di dalam dungeon. Tanpa basa-basi, Nyonya Gu mengambil HT dari anak buahnya. Mereka sudah tersambung, namun yang menjawab panggilan bukanlah Kipong, melainkan Kang Hui. Lalu Nyonya Gu menyuruhnya untuk memberikannya pada Kipong. Saat sudah terhubung dengan Kipong, Nyonya Gu menanyakan bagaimana keadaan Kipong saat ini. Dan Kipong mengatakan jika dia masih bisa bertarung. Kipong bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Dengan berat hati, Nyonya Gu berkata, "Waktu. Aku butuh waktu. Tolong ulur sedikit waktu." Mengulur waktu maksud sebenarnya adalah meminta untuk mengorbankan diri. Dengan santai, Kipong menjawab, "Aku mengerti." Mendengar itu, Nyonya Gu hanya terdiam, tak bisa berkata-kata, hingga dia membuang HT-nya. Lalu terlihat salah satu reporter yang tengah menyiarkan berita. "Pemirsa, bisakah kalian lihat? Pria yang berada di dalam dungeon bintang 8 berjalan lebih jauh ke dalam. Melihat dari arah yang mereka tuju, tampaknya mereka akan menuju ke tempat Fire Dragon." Seorang pria memprotes keputusan Nyonya Gu. Karena itu, bisa jadi akan menjadi masalah yang lebih besar. Dengan wajah penuh dengan emosi, Nyonya Gu berkata, "Diamlah. Dia adalah harapan dari hari esok Korea. Dan hari ini, demi masa depan Korea, aku memintanya untuk mengorbankan diri." Terlihat Kipong sudah bersiap dengan mode awakeningnya. Dengan darah yang tersisa kurang dari 10%. Chapter pun selesai. Ya, mungkin demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen kalian di komentar. Jangan lupa tetap support channel ini, dan maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembawaannya. Dari Mimin, terima kasih dan maaf. Keep santuy, sampai jumpa di next video.